Kalau secara provinsi, rata-rata indeks pembangunan manusia kita di atas provinsi lain atau rata-rata nasional. Ya, tapi bukan berarti itu kita sudah berhasil, karena provinsi ini kan sebenarnya koordinator dari 8 kabupaten kota. Jadi IPM itu alat ukurnya adalah masyarakatnya, manusianya. Saat kita merata-ratakan, ya kita di atas rata-rata nasional. Tapi kalau kita mulai nge-zoom, ya kita sorot satu persatu per wilayah, ternyata memang kita ini masih banyak PR-nya. Halo Cias Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Podcast. Kali ini tamunya sangat luar biasa sekali, menarik sekali. Boleh dikenalkan oleh Bang Daeng? Ya, Cias Banpos, kali ini kita ada di ruangan Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andra Soni. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Semakin sibuk nih Pak menjelang akhir-akhir periode yang 2000. Iya, tinggal 1 bulan lagi lah. Iya. Oh, Masya Allah. Apa yang masih dikejar dalam sebulan terakhir ini, Pak? Ya, pertama ya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya, husnul khotimah yang pastinya. Amin, amin. Nah, ini terkait sama jabatan Ketua DPRD Banten kan, ya pasti ya beban, tanggung jawab, ya Pak, kewenangan juga luar biasa sebenarnya. Tapi tantangan terbesar Pak Andra ini dalam memimpin DPRD, mengingat DPRD ini kan terdiri dari banyak partai politik, banyak kepentingan, sementara aspirasi yang masuk juga begitu banyak. Nah, tantangan terbesarnya apa sih, Pak? Ya di awal memang saya merasakan ya, artinya membangun sebuah kebersamaan dengan 85 kepala, ya tentu tidak mudah. Tapi tidak terasa, saya sudah mau di ujung masa bakti sebagai Ketua DPRD. Alhamdulillah dalam perjalanannya kita bisa bersama-sama, kita telah melewati beberapa kali kejadian-kejadian penting. Salah satunya adalah COVID, kemudian kita pernah sama-sama menghadapi dan mengatasi selain COVID tadi, permasalahan bencana dan sebagainya. Dan saya merasa bersyukur kebersamaan dengan 85 anggota DPRD di periode 2019-2024 ini berjalan dengan baik, dinamikanya banyak, tapi alhamdulillah kami sama-sama bisa menjalankan fungsi dan tugas kami sebagai anggota DPRD, dan saya bisa bersamai sebagai Ketua DPRD. Oke, Pak. Kalau masalah soal pembangunan ya Pak ya, pasti Bapak bisa melihat sendiri dong pembangunannya, pasti ada keberhasilannya, ada kegagalannya. Nah, yang mau saya tanyakan, di Banten ini khususnya ya Pak, keberhasilannya yang Bapak lihat tuh sudah sejauh mana pembangunannya, dari segi pembangunannya? Baik, posisi DPRD ini kan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi melihat segala sesuatu itu harus dari ya dalam posisinya juga sebagai unsur penyelenggara. Bahwa terjadinya pembangunan, tidak terjadinya pembangunan, DPRD punya peran di situ, dan punya tanggung jawab di situ. Nah, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Nah, selama ini kami mengedepankan 3 hal tersebut, dan memang itulah fungsi kami. Nah, dalam konteks perencanaan, alhamdulillah bersama-sama dengan Gubernur kami ikut serta dalam merencanakan program dan ikut serta dalam membuat anggaran, menyusun anggaran secara bersama-sama, dan ikut serta juga dalam pengawasan. Alhamdulillah dalam beberapa kriteria pekerjaan atau kriteria urusan ya kita mengalami kemajuan. Ya, namun dalam sebuah proses pembangunan kan tidak semuanya happy ya, tidak semuanya senang, tidak semuanya merasakan langsung, sehingga masih banyak PR. Dan menurut saya selama masih banyak PR berarti proses pembangunan kita belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, kita berbicara tentang 3 alat ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kalau secara provinsi, rata-rata indeks pembangunan manusia kita di atas provinsi lain atau rata-rata nasional. Ya, tapi bukan berarti itu kita sudah berhasil, karena provinsi ini kan sebenarnya koordinator dari 8 kabupaten kota. Jadi
IPM itu alat ukurnya adalah masyarakatnya, manusianya. Nah, manusianya itu ada yang di Pandeglang, ada yang di Lebak, ada yang di Cilegon, ada yang di Kota Tangerang, ada yang di Kabupaten Tangerang, ada di Tangerang Selatan, ada yang di Kabupaten Serang juga. Nah, saat kita merata-ratakan, iya kita di atas rata-rata nasional. Tapi kalau kita mulai menzoom, ya kita sorot satu persatu per wilayah, ternyata memang kita ini masih banyak PR-nya. Paling banyak PR-nya menurut Bapak itu di wilayah mana sih, Pak? Ya semua kita ada PR ya, berbeda-beda PR-nya. Contoh kalau bicara tentang infrastruktur gitu, PR terbesar kita ada di wilayah selatan. Saat kita bicara tentang pengangguran, PR terbesar kita ada di Kabupaten Serang. Saat kita bicara tentang pendidikan, PR terbesar kita di seluruh wilayah. Ya kan, di perkotaan kita punya permasalahan dengan daya tampung sekolah. Kalau di daerah lain kita punya permasalahan dengan minat belajarnya, minat sekolahnya. Jadi PR-PR tersebut menurut saya yang harus ke depan 100 anggota DPRD di periode yang akan datang ini itu bisa lebih berkontribusi besar banyak terhadap pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya dalam memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan. Oke, kalau tadi berbicara sedikit tentang keberhasilannya ya Pak ya, boleh kami pengen tahu gitu ya tentang kegagalannya gitu. Adakah misalnya yang sudah direncanakan terus dieksekusi tapi gagal gitu? Jadi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam posisi 3 fungsi tadi, kami bukanlah eksekutor. Eksekutornya tetap gubernur. Jadi sesuatu yang sudah dirancang, sesuatu yang sudah disusun, kemudian sesuatu yang telah ditetapkan, katakanlah kita telah menetapkan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, di mana kita sudah menargetkan pendapatannya harus sekian untuk dipergunakan untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Nah tentu tidak 100% tercapai. Kemudian masih terbentuk juga ada yang tidak bisa dikerjakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, itu masih ada, dan itu dinamika yang selalu terjadi setiap tahun. Jadi kalau kita melihat bahwa alat ukurnya apakah DPRD telah berhasil menjalankan fungsinya, ya saya bisa katakan bahwa kita masih banyak catatan-catatan, masih banyak pekerjaan rumah, dan masih banyak harapan-harapan masyarakat yang belum bisa kita delivery sebaik-baiknya. Sehingga saya berharap ke depan teman-teman di DPRD itu bisa mengevaluasi apa yang telah berjalan. Kita ini ada pembeda ya. Jadi sejak 2017 kita ada pemilu terakhir, pemilu kada terakhir, pemilihan kepala daerah. Itu masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Di situ kita punya RPJMD yang disusun bersama. RPJMD yang disusun oleh DPRD bersama-sama dengan gubernur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, itu adalah visi misinya gubernur yang dibahas bersama DPRD menjadi sebuah dokumen yang namanya RPJMD. Nah, RPJMD-nya sudah selesai di tahun 2022. Disitulah kita baru mengukur di mana kita tidak berhasilnya, di mana kita berhasilnya. Kalau bicara berhasil dalam pengertian membangun sesuatu dan berbentuk barangnya, ya alhamdulillah jalan Provinsi Banten itu dalam kondisi mantap, ya kan? Tapi kalau kita mengukur lagi bentuk pemanfaatan, ya ada beberapa hasil pembangunan yang belum bisa dimanfaatkan sampai dengan hari ini. Tapi banyak juga hasil pembangunan jembatan, katakan rumah sakit, katakan itu sudah berhasil dijalankan. Catatan terkait dengan rumah sakit, kita ada 2 rumah sakit yang termaktub di dalam RPJMD 2017-2022. Yaitu Rumah Sakit Cilograng dan Rumah Sakit Labuan. Itu dibangun kan tujuannya bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi faktanya sampai dengan hari ini masih belum bisa dioperasionalkan. Nah, kenapa belum bisa dioperasionalkan? Tentu wilayahnya ada di wilayah eksekutif. Anggaran telah kami siapkan. Setiap tahun kami selalu menyiapkan anggaran untuk pelayanan kesehatan. Namun kami dalam kapasitas sebagai anggota DPRD atau pimpinan DPRD tidak bisa mengeksekusi karena kewenangannya berbeda. Itu ada di eksekutif. Sehingga kita harus membedakan antara yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan itu dengan DPRD atau tanggung jawab pelaksanaan itu ada di eksekutif. Artinya eksekutif lah yang melakukan eksekusi. Iya, betul. Bicara soal evaluasi tadi Pak, dari berbagai program yang akhirnya berjalan dan berhasil, dan tadi itu ada juga yang tidak bisa dipungkiri ada kegagalan atau tidak maksimalnya sebuah program gitu kan. Dari evaluasi itu berdasarkan dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, apa aja sih kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemprov Banten sehingga hal-hal itu terjadi Pak?
Oke, apa yang contoh sederhana, unit sekolah baru aja. Ya, saat kita membangun sekolah baru itu kan tujuan kita agar partisipasi belajarnya meningkat. Iya, betul. Terus kemudian anak-anak yang ingin sekolah tertampung. Dan saat kita membangun sebuah sekolah, kita kan berpikir bahwa itu selesai ya masalahnya. Nah, rupanya enggak juga. Enggak selesai juga. Udah kita bangun sekolahnya, muridnya sudah diterima, tapi enggak selesai. Masalahnya masih tetap banyak yang tidak bisa sekolah. Sehingga kedepannya menurut saya pemerintahan yang akan datang, DPRD yang akan datang itu juga harus memikirkan solusi selain membangun sekolah baru, agar anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah yang dari SMP ke SMA bisa bersekolah. Pelayanan kesehatan juga begitu. Artinya kalau kita melihat 8 kabupaten kota, 4 kota, 4 kabupaten, pelayanan kesehatannya kan berbeda-beda kualitasnya. Dengan contoh, kalau rumah sakit itu kan paling banyak ada di Tangerang Raya. Rumah sakitnya lebih banyak rumah sakit swasta. Sehingga pelayanan kesehatan di sana mestinya kan dia bisa lebih maksimal. Tapi ternyata faktanya masih banyak kita temukan banyak warga kita yang memiliki BPJS dan sebagainya. Itu saat mereka mau masuk rumah sakit masih berkendala dengan tidak diterimanya atau penuhnya ruangan dan sebagainya. Itu baru bicara Tangerang Raya. Kita bicara wilayah Calatan. Rumah sakit swastanya jarang, rumah sakit pemerintahnya 1-2, sedangkan masyarakatnya jumlahnya hampir sama, tapi jaraknya berjauhan. Nah, kita melakukan RPJMD kita sebelumnya itu mengamanatkan membangun rumah sakit Cilograng dan membangun rumah sakit Labuan. Tapi sampai dengan hari ini, setelah hampir 3 tahun RPJMD itu selesai, rumah sakitnya sudah selesai, tapi operasionalnya belum berjalan, sehingga ini menjadi catatan-catatan. Baik. Menurut Bapak dari karakteristik masyarakat di Banten gitu ya, idealnya pemimpin yang bagus bagaimana atau kepemimpinannya yang ideal untuk masyarakat di Banten itu yang seperti apa, Pak? Iya, karena ini mungkin Pak, karena keberhasilan dan kegagalan itu kan tidak bisa lepas dari pemimpinnya kan. Iya. Nah karakternya seperti kalau dari tadi kan kita banyak bicara gagal berhasil ya. Kalau alat ukurnya itu menggunakan alat ukur IPM gitu, ya secara ini ya kita menonjol dibandingkan secara angka ya. Secara angka. Tapi kan ada yang disebut dengan fenomena, ada juga yang disebut dengan nomena kan gitu. Fenomena itu kan yang kelihatan, nomena itu kan yang nggak kelihatan. Nah, kita contoh industri di Banten luar biasa, investasi nomor 5 terbesar di Indonesia. Tapi pengangguran tertinggi. Iya, betul. Ya kan? Tingkat kemiskinan turun, tapi masih tinggi. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang harus kita melihat secara utuh. Saya melihatnya apa ya? Banyak PR lah ya, banyak PR terkait dengan pengangguran katakan. Terkait dengan kemiskinan katakan. Ini menjadi PR kita semua. Lalu saat adik bertanya ke saya, pemimpin model seperti apa kan gitu ya. Ya bagusnya sih kalau kita kepengennya seperti lagunya Iwan Fals ya, manusia setengah dewa kita yang pengennya. Tapi kan masalahnya kan nggak ada. Seperempatnya aja susah. Seperempatnya nggak ada. Jadi kalau saya sih sederhana ya. Pemimpin itu adalah pemimpin yang pikiran dan hatinya itu masih connect. Ya, dan kemudian pemimpin yang kita perlukan itu adalah pemimpin yang adil. Ya, adilnya juga sudah mulai dari pikirannya. Karena pemimpin ya, kita sebut gubernur ya. Gubernur itu yang diperlukan karena kuasa gubernurnya luar biasa. Satu katanya gubernur ini akan sangat mempengaruhi semua kebijakan yang ada di wilayah pemerintahannya. Jadi saya menurut saya kalau saya ditanya idealnya adalah pemimpin yang adil. Yang adil. Pemimpin yang jalur antara hati dan pikirannya belum terputus. Ya silakan terjemahkan sendiri. Berat bisa. Berat sekali. Tapi itu Pak, kalau melihat kriteria pemimpin ideal itu kan tadi adil dari sebelum dari mulai berpikir itu dia sudah mulai adil. Nah, kalau melihat pemimpin Banten yang sudah berjalan juga mereka punya prestasinya masing-masing. Tapi kalau ini ngelihat bagaimana sih pemimpin Banten itu
Masalahnya pemimpin Banten itu kan bukan cuma ada di, kalau menurut saya nih Pak ya, bukan cuma di gubernur, karena penyelenggara pemerintahan itu kan bukan hanya di eksekutif gitu. Nah, bagaimana sih apa namanya sinergitas atau komunikasi yang terjalin antara pihak dari para penyelenggara pemerintahan ini supaya pembangunan di Banten itu bisa lebih dimaksimalkan gitu Pak. Jadi saat kita bicara tentang kepemimpinan tidak berhenti hanya seorang gubernur. Betul. Ada kepemimpinan di DPRD, di ada kepemimpinan kejaksaan, Iya. kepolisian, kemudian ada juga kepala dinas juga kan pemimpinan, kepala seksi juga pemimpin, kepala bidang juga kan pemimpin. Saya juga pemimpin Pak, Ya, pemimpin redaksi. Makanya kuncinya tadi saya bilang tadi, kuncinya itulah adil mulai dari pikiran. Nah, bagaimana penerapannya? Adil dalam perspektif seorang gubernur. Provinsi Banten ini penduduknya 12 juta orang. Penganggurannya ada sekitar 800.000 sekian manusia. Kemudian anak-anak usia putus sekolahnya jumlahnya sekian. Putus sekolahnya saat dia mau masuk SMA atau putus sekolahnya saat dia mau sudah di SMA atau di sekolah menengah atas atau dia sudah mulai putus sekolah pas dia di sekolah menengah pertama. Nah, dalam perspektifnya seorang gubernur ya ini harus diatasi, jangan lagi dia berbicara bahwa mengenai kewenangan. Oh, ini kewenangannya kabupaten kalau tingkat SMP, ini jalan kewenangannya bupati, ya kan? Nggak boleh lagi menurut saya ya. Bahwa kemudian nomenklaturnya iya, ya kan? Tapi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya menganggap gubernur adalah bapak orang tua dari seluruh rakyat Banten. Bahwa kemudian soal pendidikan tidak bisa hanya bicara tentang SMA, SMK atau SKH, tapi juga harus mulai bicara dari mulai kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan program-programnya bekerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk tidak memikirkan urusan dari kelompok belajar, PAUD dan sampai dengan perguruan tinggi. Itu menurut saya. Artinya kewenangan itu jangan sampai justru menjadi pembatas. Jangan sampai jadi pembatas, jangan sampai antar kepala daerah yang melalui pemilihan langsung ini saling bersaing. Ya, si pemimpin di satu daerah bilang, ngapain saya kerjasama, nanti dia yang populer. Kalau si gubernur bilang, ngapain juga saya bantu, nanti dia yang top. Nah, saya kepengen itu nggak ada. Jadi tidak egois ya? Bukan egois mungkin kalimatnya, adil. Adil, iya. Ya, jadi bahwa rakyat Banten itu ya seluruh yang ada manusia yang ada di Banten. Betul. Tidak boleh dipecah giliran urusan sekolah, ini urusannya SMP, SD, urusannya bupati, SMA, urusannya nggak bisa. Kita nggak akan selesai masalahnya begitu. Ya kan? Segala atau setiap orang yang hidup di Banten itu adalah warganya gubernur. Gitu. Jadi menurut Bapak, warga di Banten ini sudah sejahtera atau belum, Pak? Menurut kamu gimana? Kalau kita mah belum Pak. Saya juga menjawabnya itu. Saya juga menjawab itu. Kan tadi angka kan sudah menunjukkan bahwa pengangguran kita aja 800.000 lebih. Betul. Nah, kalau pengangguran itu kan pasti akan beriringan dengan kemiskinan. Nah, terkait dengan kemiskinan juga pasti akan mempengaruhi yang namanya partisipasi sekolah. Namanya kemiskinan juga akan mempengaruhi yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Dan itu semua sampai dengan hari ini kita belum dalam posisi ideal. Kita masih harus mengejar ketertinggalan. Alat ukur memang ada, tapi kan sebenarnya kita harus realistis, harus adil juga dalam menerjemahkan alat ukurnya. 48% warga Pandeglang itu belum memiliki namanya UHC. Ya, Universal Health Coverage. Belum punya BPJS lah kurang lebihnya. Nah, sekalinya punya BPJS rumah sakitnya jauh. Sekalinya jauh nyampe di rumah sakit belum bisa dirawat. Nah, itu kan masih jauh dari sejahtera. Nah, kenapa ada survei, ada penelitian yang mengatakan bahwa warga Banten ini tidak sejahtera? Ya itu salah satunya. Atau bahwa warga Banten ini tidak bahagia gitu. Nah, tidak bahagia itu kan pengertiannya ya kalau dia bekerja penghasilannya belum sesuai dengan tenaga yang dia butuhkan. Ya banyak hal dan nggak bisa dibicarakan hanya dalam 30 menit. Iya, betul. Menurut saya. Kalau misalnya warga Banten ini Pak banyak mengeluhnya ke
kan Bapak sebagai perwakilan dari rakyat gitu, dari masyarakat. Sebenarnya yang banyak dikeluhkan dari masyarakat Banten sendiri itu apa sih Pak? Ya 3 hal tuh, pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Itu paling banyak. Ya kan terpotret jumlah pengangguran kita tertinggi di Indonesia. Ya. Tapi kalau ngelihat ini Pak, tadi tuh dari ketiga masalah itu kan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai ketua Dewan, ini ketua DPR di Banten, bagaimana sih peran Dewan untuk mendorong akselerasi pembangunan di bidang itu sehingga akhirnya bisa mencapai target-target yang minimal ya walaupun tidak berada di standar nasional tapi minimal secara bukan hanya bicara kualitatif ya tapi kuantitatifnya juga bisa bisa tergambarkan gitu Pak. Oke. Kami ini di DPRD ada yang namanya AKD. Alat kelengkapan DPRD. Salah satu alat kelengkapan DPRD itu adalah pimpinan DPRD. Kemudian pimpinan DPRD ini bertugas memimpin, menyimpulkan, memutuskan dan sebagainya. Kemudian AKD juga ada yang namanya komisi. Komisi itu yang membidangi bidang-bidang tertentu, kemitraan. Contoh Komisi 1 itu bidangnya pemerintahan, sehingga mitranya adalah kepala dinas ini, dan dinas tertentu. Kemudian ada dinas yang namanya, ada komisi 2, 3, 4, dan 5 yang sesuai dengan bidang-bidang kemitraannya. Kemudian AKD-nya ada lagi namanya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan banyak lagi AKD-AKD. Nah, agar kita dibuatnya AKD tersebut itu dalam rangka fokus kepada bidang-bidang tertentu agar bisa membantu atau bisa mengupayakan percepatan atau akselerasi. Contoh terkait dengan pendidikan. Kalau dalam sudut pandangnya kepala dinas pendidikan, ya bangun unit sekolah baru. Tapi dalam sudut pandangnya anggota dewan pasti ada yang berbeda. Contoh kerjasama dengan swasta dan sebagainya. Maka maksud saya teman-teman anggota DPRD ke depan ya dengan terus membekali diri dengan pengetahuan, dan pengetahuan yang paling utama adalah penyerapan informasi atau aspirasi dari masyarakat. Nah, itulah modalnya anggota dewan saat nanti memperjuangkannya di dalam tugas-tugas keseharian dalam rangka percepatan tadi. Jadi saat kita bicara contoh anggota dewan itu setiap musim penerimaan siswa baru pasti didatangi oleh konstituennya. Dan itu terus-menerus dari zaman sebelum saya jadi anggota DPRD. Nah, sampai saya jadi ketua DPRD dan sebentar lagi purna, permasalahan itu tetap sama. Berarti kan tidak ada sesuatu progres yang berarti kan gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan gubernur ke depan punya pandangan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh anggota-anggota DPRD tersebut. Supaya akselerasinya bisa terjadi. Ini sebenarnya yang penting antara DPRD dengan pemerintah itu sejalan aja. Insya Allah. Menurut saya percepatannya bisa terjadi, tapi itu semua juga berpulang lagi kepada masyarakat, berpulang lagi kepada para ASN, berpulang lagi kepada sumber pendapatan kita. Jadi membangun itu ya tetap perlu biaya. Biaya itulah yang harus kita optimalkan. Oke, betul. Jadi kedepannya menurut Bapak apa yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan lebih baiknya dari anggota DPRD sendiri gitu tentang penyusunan kebijakan atau program supaya lebih dirasakan oleh masyarakat gitu? Ya anggota DPRD menurut saya sekarang lebih banyak belanja masalah aja. Jadi belanja masalah aja gitu, apa masalah-masalah yang mereka dapatkan di masyarakat. Karena berbeda antara anggota DPRD yang basis pemilihannya di Kota Tangerang dengan anggota DPRD yang basis pemilihannya di Lebak, contohnya di Cilograng gitu. Itu beda, makanya dibelanja masalah ini kemudian dibawalah dalam tugas-tugas sehari-hari. Dalam rangka itu nanti ada yang namanya proses rencana rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian nanti ada juga yang namanya musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Nah, saya berharap ya, pengalaman saya sebelumnya anggota dewan mesti aktif dalam proses itu, dalam proses musrembang itu, musyawarah rencana pembangunan itu, diundang nggak diundang hadir aja, ya, inisiatif Pak ya, inisiatif aja, karena disitulah poinnya gitu, karena penyusunan rencana itu ya menjadi sebuah dokumen yang kita nanti ngikutnya ke dokumen itu. Tapi itu tadi Pak soal RPJMD ya, RPJMD itu kan terakhir di 2022 berarti.
setelah itu kan belum ada lagi karena memang belum ada gubernur definitif, adanya PJ. Nah, PJ itu disiapkan langkah kerjanya menggunakan RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang disusunnya tidak dengan DPRD. Disusunnya oleh pemerintah sebelumnya. Tapi itu artinya menjadi masalah nggak sih Pak dalam ya, sebuah... tidak, karena sebuah dokumen itu kan sebenarnya dokumen. Karena tidak melibatkan DPRD gitu. Memang aturannya saat itu seperti itu. Selama memang sesuai dengan aturan ya tidak masalah. Ya, masalah itu dalam bentuk aspirasi masyarakat yang diserap oleh Dewan. Masih bisa dilaksanakan. RPD itu kan artinya pengganti rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan daerah yang berbasisnya bukan RPJMD. Itu hanya masalah penamaan aja, karena emang nggak ada gubernur dan wakil gubernurnya, ya, otomatis namanya beda kan. Nggak ada masalah. Menurut saya masalah itu ya pikiran kita aja. Bicara itu juga tadi Bapak banyak bicara tuh soal disparitas antara utara dan selatan ya, di mana dengan masing-masing punya masalahnya masing-masing. Tapi disparitas itu jadi ini nggak sih Pak, jadi sebuah hal yang bisa menghambat pembangunan nggak nantinya itu? Oh jelas, bagi saya kesenjangan ya, disparitas itu kan kesenjangan. Jadi ada kesenjangan antara penduduk di wilayah yang PAD-nya tinggi dengan wilayah yang PAD-nya rendah. Kalau kita sebut PAD-nya tinggi itu salah satunya itu adalah Kota Tangerang atau Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah hanya kalau Tangerang Selatan itu luas wilayahnya 147 km persegi. Kota Tangerang itu 165 km persegi. Kota Tangerang itu jumlah kelurahannya kalau saya tidak salah 13 kecamatan, kecamatannya 13 kecamatan, dan kemudian ada 104 kelurahan. Tangsel 7 kecamatan, 54 kelurahan. Cilegon 40 sekian kelurahan. Ya kan? Nah, kelurahan ini kan menandakan bahwa dia sistem pemerintahnya adalah kota. Ya kan? Sedangkan jumlah desa di Provinsi Banten ini 80%. Ya kan? Disparitas itu terjadi saat kita antara membandingkan kelurahan dengan desanya. Sehingga bagaimana nih cara mengatasinya? Yuk, fokus pemerintahan ke depan diajak untuk memikirkan jumlah desa yang besar ini agar lebih dekat dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Caranya gimana? Bangunkan infrastrukturnya, bangunkan ekosistem pemerintahan yang baiknya di tingkat desa, dan kemudian juga diberikan ruang wirausaha atau ruang pendapatan yang baik ya. Kalau desa cenderung kan lebih dekat dengan kepertanian. Pastikan bahwa air tersedia sepanjang musim, pastikan kemudian harga pangan dan itu terjaga stabil, dan pastikan juga ketersediaan pupuknya juga ada. Sehingga petani-petani yang ada di desa punya penghidupan, sehingga angka-angka dalam sebuah indikator keberhasilan pemerintah juga bisa naik. Itu menurut saya. Artinya titik-titik pertumbuhan ekonomi di wilayah utara itu kan sebenarnya banyak bermunculan dengan usaha-usaha masyarakat sendiri sebenarnya kan. Nah, ketika di selatan itu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu minim, nah artinya pemerintah perlu turun tangan di situ. Memang tugasnya pemerintah. Jadi gini, wilayah utara penduduknya kan padat, infrastrukturnya mantap, uang beredarnya juga banyak. Uang beredarnya banyak. Karena apa? Terjadi yang namanya penduduk yang ada di Jakarta tinggal di Tangerang. Ya kan? Infrastrukturnya jalan 2 km aja itu bisa menghubungkan puluhan ribu manusia. Kalau di selatan punya jalan 14 km aja yang terhubung nggak banyak. Jadi dari analogi itu kita bisa bayangkan bagaimana kesulitan teman-teman di selatan untuk bisa berkembang. Nah, ini justru yang harus kita lihat sebagai peluang. Wilayah selatan ini wilayah pertanian. Wilayah selatan ini masih indah, masih bagus buat kita refreshing dan sebagainya. Yuk infrastrukturnya kita tingkatkan agar di kemudian hari keinginan masyarakat untuk refreshing, berwisata dan sebagainya ke wilayah selatan itu semakin meningkat, supaya peredaran uangnya tidak terhenti hanya di wilayah Tangerang. Dijadikan daerah pariwisata ya. Jadi masing-masing wilayah desa yang ada di Provinsi Banten ini punya potensi. Dan potensinya macam-macam. Ada dia potensinya dari sisi hasil pertanian, ada potensi-potensi alam dari sisi keindahan dan sebagainya. Tapi kunci yang lain-lainnya adalah infrastrukturnya harus diperbaiki.
Artinya kuncinya jangan berpikir negatif, karena di balik kekurangan-kekurangan itu justru peluang yang harus dimanfaatkan, Pak ya. Berarti yang harus dioptimalkan peluangnya itu ya. Iya. Jadi gini, di balik hal yang buruk pasti ada sisi baik kan? Iya. Di balik ketertinggalan mereka atau wilayah selatan ini kan ada penyebab. Kita kan juga berangkat dari kampung juga. Yang mengisi kota kan orang kampung juga. Iya. Ya cuman kan orang kota yang berasal dari kampung ini mau pulang itu udah males. Waduh, katanya jalannya rusak, jalannya ini. Nah, maksud saya kita nggak boleh berhenti di situ. Yuk kita perbaiki kampungnya. Ya kan, pemerintah punya uangnya kok. Pemerintah tinggal mau apa tidak. Ya kan, nah skemanya bagaimana membangunnya, banyak cara lah. Iya, betul. Artinya itu juga perlu dibantu sama anggota-anggota dewan yang lain kan untuk menyuarakan aspirasi itu gitu kan. Ya, anggota dewan kan dia punya forumnya. Bukan hanya di DPRD Banten aja. Ya, dia punya forum anggota DPRD baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun anggota DPR RI. Mereka punya kanal dalam memperjuangkan. Dan itu dimanfaatkan. Ya, harusnya bisa dimaksimalkan. Ya, jangan hanya sekedar bersuara, berbuat juga. Nah, itu penting itu. Oke, mungkin closing statement dari Pak Andra terkait podcast hari ini, Pak. Ya, saya berterima kasih kepada Banpos Channel memberikan kesempatan saya hari ini untuk berdiskusi dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah saya telah menjadi Ketua DPRD hampir 5 tahun dan insya Allah sebentar lagi akan purna tugas. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, dan tentu dalam kesempatan ini saya juga ingin memohon permohonan maaf sebesar-besarnya atas belum maksimal atau belum terlaksananya semua yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa kepemimpinan saya. Insya Allah semoga saya mendapatkan penugasan yang lebih baik dari yang hari ini. Dan insya Allah di setiap nafas saya akan berusaha untuk menjadi bagian dari manusia yang berguna bagi orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih CS Banpos. Jadi intinya tadi itu ya, jangan jadikan kekurangan-kekurangan itu jadi kita merasa rendah atau merasa tidak punya kesempatan, tapi justru bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang itu, dan supaya bisa lebih maksimal, cari anggota dewan yang ada dekat kamu, minta mereka berjuang untuk masyarakat. Terima kasih CS Banpos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.